Yes, yes. Sebenarnya Mungkin sebenarnya mungkin gimana? sensitivitinya kayak kalau diukur-ukur mungkin harga globalnya bisa naik ya kan. Nah cuman Hmm. balik lagi di kitanya karena volume produksinya mungkin nggak ngejar gitu, jadi ya ujung-ujungnya mungkin tetap ada downside. Nah tinggal yang paling gede kan kemarin udah dibahas juga sama Karel kan, yang banyak export base siapa ya. Mostly 40-50% tuh ahli di ekspor kan, jadi mungkin dia Betul. akan kena dampaknya dulu. Dia kena dampaknya ya semua ikut-ikutan karena dia kan ini kan big caps-nya kan istilahnya kan gitu. Jadi ya I don't know kalau misalnya secara teknikal juga rata-rata break support jadi jelek nggak tuh, kecuali dia nahan di supportnya gitu kan. Ya, jadi mungkin gini ya. Jadi kayak benar yang lu bilang, untuk yang dalam negeri itu kan ada di TAPG dan LSIP. TAPG dan LSIP ini 100% mereka kan main di market dalam negeri itu. Jadi sebenarnya kan ya nggak terpengaruh kan, kayak nggak boleh ekspor. Tapi itu kan akan membuat supply di dalam negeri, ya kita nggak ngomongin luar negeri dulu, supply di dalam negeri jadinya banyak nih, jadinya oversupply kan, supply di dalam negeri. Jadinya ya mungkin pemain-pemain jadi wah ini gue udah susah jualan, kayak supply juga semakin menimpah, mungkin harga juga nanti dalam negeri bisa turun, sedangkan di luar negeri harganya naik terus nih, jadi akan ada divergent antara harga CPO luar negeri dan dalam negeri kan. Nah jadinya ya mungkin untuk jangka pendek, meskipun TAPG dan LSIP tadi memang 100% itu mainnya di lokal, tapi sahamnya pasti akan kena hit juga untuk jangka pendek. Makanya Glenn, gue selalu berpikir gini ya, kayak misalnya kita kan kalau misalnya untuk invest berarti kan kita harus lihat fundamental. Let's say fundamental yang bagus ini, tapi kalau di komoditi walaupun fundamentalnya bagus, PR-nya jadi dua. Lo predict ukur pergerakan harga komoditasnya, which is itu juga terpengaruh trader-trader kan. Di global itu Hmm. kan bukan hanya karena supply and demand, tapi ada faktor berita lah, trader lah, apa. Nah itu jadi PR-nya jadi lu mesti ikutin harga komoditinya, terus baru lihat sensitivity ke harga sahamnya. Jadi dua PR-nya. Nah kayak gini, fundamental rata-rata mungkin bisa double di tahun 2022 ya labanya ya si CPO ini. Tapi ya gitu kalau harga CPO-nya terpengaruh kan ya susah juga kan. Iya, iya, iya. Wah ini bentar, bentar. Yang request ada. Oh, untung dulu. Nanti kita gilirin. Sebelum liburan, kita kita bersantai-santai aja. Wah ini, Oh iya, karena Hans jagoannya CPO nih, dia lagi pegang CPO. Jadi dia bete dia. Gua mau udah end live dulu deh. Bye. CPO yang udah Untung lu gua nggak pegang jago-jagoin UNSP loh. bagus malah turun ya. Bukan turun, bad news doang gitu. Jadi ya kembali lagi kemarin kalau kalian lihat yang soal Fahrul bicara ya, on the long term sih harusnya dia tetap bullish ke CPO. Whatever happen kalau di Seberapa long komoditi, Hans ini bukannya udah mau setahun? kenapa, Jok? Seberapa long pegang CPO? No, Ini kan udah mau maksud gue bukan setahun CPO-nya, lebih ke komoditinya, Jok. Karena kita komoditinya. kan ya, karena kita negara penghasil komoditi kok, apapun komoditinya kalau turun, since dia punya buku bagus nggak ada masalah sih, cuman tinggal tunggu waktu aja sih, Jok. Kenapa? Kembali lagi ini kalau kita bicara soal shortage ya, suatu saat shortage ini kan bukan cuma bicara 1 bulan 2 bulan, bisa aja 6 bulan 1 tahun ke depan loh. Begitu ini nanti shortage-nya lebih panjang, ya kita punya harga pasti bagus. ya, Berarti tapi sekarang problemnya gini sih. Problemnya cuma satu ya, Mas CPO ini kan pelarangan dari pemerintah itu untuk semua. Jadi kayak ini pasti akan mempengaruhi pasar dalam negeri. Pasar dalam negerinya jadinya oversupply. Orang-orang mungkin kayak pemain-pemain jadinya kayak, wah, gua udah jualan dalam negeri harganya rendah, sekarang makin susah. Kayak jadinya kan rebutan kan. tapi Ya Glenn, udah yang gimana? kamu kalau bicara soal ekspor CPO, berarti kan ya kembali lagi ya judulnya ekspor. Nah, yang nggak ekspor mungkin yang sebenarnya masih fine-fine aja. Tapi kalau orang lihat CPO, orang jadi panik, jadi semuanya pada jualan CPO ya. Kalau gue lihat kayak gitu sih, Glenn. Nah, Yes, yang TAPG benar, itu dia lebih pemakaian lokal loh. Kalau kalian lihat baik-baik, benar, lebih benar. lokal. Iya. Nah,
Yes. sebenarnya nggak ada implikasi apa-apa ke mereka. Cuman karena si industri CPO yang diserang ya otomatis. Jok jangan ketawa-ketawa, Jok. Gua lagi bersedih nih. Tapi karena Ya, ya, ya. industrinya yang kena, jadi orang-orang kalau panik ya sell off semuanya. Untung udah gatel nih pengen komentar nih untung. Iya, ini Ya, komentar. untung Kenapa tuh Hans turunin begitu, dulu kali begitu ya. menggebu-gebu? Hah? Hans, kenapa begitu menggebu-gebu loh? Karena gue udah banyak banget di CPO, jadi harusnya kita lihat objektif gitu. Tapi nggak Oh, masalah, nggak lah. even dia turun, gue percaya ini cuma short term doang. Loh, kayak gini. Ini berapa lama sih? Nggak boleh ekspornya? Ya, Belum tahu. ya? Nggak, Belum tahu. ya kita Starting nggak tahu sih. malam ini kan. Nah, Ya, mulainya malam ini. Ya. Misalkan kan kayak gitu kan udah nggak mungkin lah kalau misalnya kita ngomong kayak 2 minggu nggak boleh ekspor ya, minimal 1 bulan lah, bener nggak? yap, betul. Ya. Kalau Ya, kalau sebulan, berkaca kan? dari yang Januari call sih sebulan ya kalau nggak salah ya. 2 minggu ya Glenn. Hampir sebulan. 1 bulan, tapi hampir 1 bulan untuk yang batu bara. Sebenarnya kan jadi ada good newsnya juga kan. No, ini gua nge-support lu Hans. Oke. Kita notabene udah minggu ini juga udah sebenarnya udah nggak efektif, bener kan? Minggu Good depan newsnya kita bener-bener lu. libur abis ini, yeay. Iya, libur. Jadi maybe di pasar internasional dia kayak ngerasanya anggaplah ya, misalkan asumsinya 1 bulan. Waduh, lu 1 bulan lo gitu Indonesia nggak ekspor. Sebenarnya kan efektif di kitanya kan sebenarnya minggu depan juga kita bener-bener full kosong, bener nggak? Bukan Ya, minggu udah depan ada ya bro. diskon. Besok hari terakhir Iya. sih sebenarnya. Iya, diskon 25%, udah gitu 25% waktu lah. Jadi kan sisa 75%. Besok sekarang lu tinggal ngomong, ya udahlah, lu hoki juga kan ARB kan cuma 6,6%-an kan, bener nggak? Iya kan? Cuma 6% Iya, ya. jadi ya menurut gua sih sebenarnya pinter ya gitu. Menurut gua pinter ya, itu diulur-ulur dulu gitu kan. Mau kita besok hari terakhir, oke, diketuk nih gongnya, CPO juga nggak boleh. 1 minggu depan libur. Ya udah, lu bisa nafas lega lah, cuma 6% kok. Besok bener kan turunnya? Tapi Ya. kalian tahu nggak sih kalau kayak liburan gitu kan sebenarnya production semua stop ya, termasuk kayak construction, pengiriman. Jadi di kuartal 2 kan dia kemungkinan agak turun ya revenue-nya. Semakin panjang libur, revenue-nya semakin kecil. Ya, Ntar, tapi lu kembali lagi. Lu jangan ke construction dulu, ke CPO dulu ini. Ini belum Ya. belum happy ini. Jok, Kok Hans Jok. udah cukup happy belum? Jok, tapi Nggak, jangan nggak. lupa Jok. Tapi Imbas untuk shortage ini nggak mungkin dalam 1 bulan doang. Semakin lu shortage-nya makin lama, sebenarnya kita punya ini limited ya, pasti harganya naik sih. Itu sebelumnya kejadian Nah. juga loh di nah, batu bara kita. tapi gini. Yes, benar. Harga naik, Hans. Tapi CPO-nya dijualnya di harga diskon. Iya, Karena nggak iya. ngikutin. Karena pasar dalam negeri itu nggak ngikutin harga CPO luar. Jadi let's say harga CPO luar tembus 7.000. Yang dijual di dalam negeri jauh lebih murah karena pemerintah minta harga murah. Even mungkin nggak even setengahnya bisa. Nah itu makanya yang membuat kayak pemain CPO ini ya pasti kalau larangan ekspornya lama mereka akan protes kan. Ya. Nah gua udah harus DMO, gua nggak boleh ekspor, harganya juga jauh lebih murah. Terus pasar dalam negeri lama-lama kalau larangan CPO ini kelamaan, jadi pasar dalam negeri kan oversupply, ya kan? Pasar dalam negeri oversupply, orang-orang susah jualan, ya udah, jadinya kayak gimana ya? Tapi kita nggak bisa ngomong kan 1 bulan atau 2 bulan, yang ya. Tapi mungkin ini untuk untuk jangka pendeknya pasti akan menjadi sentimen negatif. Oh Glenn, itu ada yang nanya yang dilarang ekspor CPU atau apa? Nah mungkin lo boleh share beritanya dulu apa? Barusan ada Jadi ya dilarang itu kan awalnya itu kan bilangnya produk olahannya doang. Sekarang semua. Dari mentahannya, olahannya, pokoknya semua turunannya CPU dilarang ekspor. Ya intinya itu. Tapi ya nanti ya benar kayak yang kata Ko Untung. Nah ini kan sebenarnya tinggal 1 minggu. Habis itu nanti larangan ekspornya berapa lama ya kita tunggulah untuk detailnya. Karena kan ini at least mereka mau mensecure kayak mengamankan kayak ya sebelum lebaran biar mendapatkan angin, ada kelegaan sedikit. Oh oke, kalau gitu pasokan dalam negeri bakal aman nih. Meskipun sebenarnya kan belum tentu juga toh.
Ya, belum tentu juga akan bakal kayak, oh ternyata langsung benar-benar stop 100%. mungkin benar Kalau juga gua sih, rasa Glenn. sih ya, gini, gua rasa ya gini, dengan yang waktu aturan pertama, yang aturan 2 hari yang lalu gitu kan, lu CPO boleh, cuma hanya beberapa yang nggak boleh. Itu kan yang buat kita ngomong minyak goreng, bener kan? Dan langsung dipastikan minyak goreng kan turun drastis, bener nggak? Ya, Kok kayak diperhatiin ya, sebenarnya ya kayak begini, gua sih setuju juga ya. Gua bukan setuju juga sih, 100% gua setuju. Kenapa? Ini sebenarnya ya, lu dampaknya apa? Buat ngetabok lu pasar internasional, terutama kayak lu yang negara-negara Eropa itu nge-ban CPO kita, bener kan? nah Ya, itu yang lu pernah kejadian mereka tahun kan, lalu punya ya tuh ya. Ya terus nah, lanjut bro. ya kan. Nah, gini, jadi menurut gua ini juga ada namanya politik juga, politik internasional. Eropa itu kan emang kutu kupret gitu, bener kan, bajigur juga ya. Nikelnya lu pengen, tapi kalau CPO-nya lu ngomong Indonesia nggak inilah, nggak itulah, bener nggak? Nah, sekarang Jadi lu di stop semuanya. Mampus tuh lu, pasar internasional. Kepala pusing lu, bener nggak? gimana bro? Bagus sih. Kalau semuanya Ya, Eropa mau ngambil harus ngambil bundling gitu maksudnya. Nikel Ini lo ini mau tambah untung sama CPO-nya gitu. untung Hans bilang Eropa kutu kupret tapi mobilnya Eropa semua. Waduh. oh enggak, Jepang. Nah, jadi ya, gua pikir juga inilah ya, gue yakin pasti ada kelanjutannya lah. Dari bukan cuma sekadar lu ngeban nggak boleh ekspor, pasti ada kelanjutannya dari pemerintahan kita gitu. Betul. Ya, Nah, kalau Iya, gua iya. bilang gini sih, Tung, ini lebih kayak pemadam kebakaran sementara ya kalau gua lihat ya. Pemerintah juga perlu kasih kalau kalian jangan khawatir deh. Ya, ini mumpung lebaran gini seenggak-enggaknya dapat good news buat rakyat lah kalau gua lihat. Tapi kembali lagi ya, shortage ini nggak mungkin selesai 1 minggu ini, 1 bulan ini. Itu yang gua lihat sih. tenang lah. Itu semuanya buat kebaikan negara kita lah, bener. Iya, asik. Dan itu Mantap. butuh pengorbanan ya Tung ya. Ah, Butuh pengorbanan. Ya, Ya, pengorbanannya harus ada yang cut loss gitu ya. Bukan. Buat gua kenapa ngedukung 100%, karena gua nggak punya saham CPO, Hans. Jadi gua bisa objektif. Buat jangka panjangnya itu bagus buat Indonesia, bener kan? Bagaimana negara kita mendikte itu negara Eropa, bener nggak? Ya. nah, ini Yaudah. Nah, Kalau gitu kita komenannya nanti gini, kalau misalnya bahas CPO yang ngomong tentang CPO yang nggak punya barang. Nah nanti kalau bahas nah kalau kita bahas teknologi, Jogi nggak boleh ngomong karena Jogi banyak teknologi. Nah kayak gitu jadi Glenn, ya udah, biar Glenn. semuanya objektif. Ini mumpung belum lupa ya, maksudnya kalau CPO ini kan dipakai di consumer kan. Nah, jadi dampaknya ke sektor consumer apa nih kira-kira menurut kalian? Justru kalau makanya Bagus kayaknya dong. kayak Unilever kan mulai naik, meskipun ini kan dampaknya nggak bisa langsung cepat kan sebenarnya, dampaknya nggak bisa langsung cepat, tapi karena sentimen dulu, oh berarti suplai dalam negeri aman, berarti gue bisa dapat CPO, bahan bakunya lebih murah, ya justru consumer mestinya good ya, kayak ICBP, Unilever. kalau gue lihat kok kebalik ya Glenn. Kalau semuanya lu makan Indomie, di bungkus Indomie itu ada minyaknya loh. Jangan lupa. Nah, HPP-nya Ya kan jadi dia bagus salah dong. satunya minyak loh. Loh, Kan iya, harganya turun. Kan harganya kan turun. harganya turun. Oke, Bagus oke, dong. ya. Iya. Ya, jadi karena oversupply itu kan harga jadi cenderung turun kan, sehingga menguntungkan si Iya, sektor iya. consumer Iya, ini iya, kan. benar. Tapi benar, tadi yang naik itu kan sebenarnya cuma beberapa kan, kayak Unilever atau Mayora. Tapi sebenarnya ICBP Indofood kan nggak bergerak tuh sebenarnya tuh bisnisnya. Kenapa tuh? Belum. Kayaknya kalau Mayora naiknya bukan karena itu ya. Mayora karena Kopikonya dimakan sama Elon Musk tuh. kalau kalau tesis gue ya, maksudnya gini, kalau misalnya kan ini orang ujung-ujungnya kan kita tahu kalau pemulihan ekonomi kan ke komoditi, nanti ke properti atau otomotif, ujung-ujungnya ke sektor consumer kan. Apakah itu di akhir semester 2 atau awal tahun depan kita belum tahu lah pastinya ya. Cuman kan menurut gua yang akan lebih gampang bergerak tuh lebih ke yang segmentednya lebih ke consumer atas. Jadi misalnya kayak produk-produk tadi Unilever, Mayora, Sido. Nah itu kan lebih di kalangannya lebih yang ke middle lah, bukan yang benar-benar low ya. Maksudnya kayak Indomie dan Wings atau yang sejenisnya. Makanya gue pikir kalaupun lu mau pilih consumer, better pilih yang seperti itu sih. Ya, oh ini ada yang ini gua tadi mau nambahin tapi udah dikasih ada di komentar sama Hafid, thank you. Ya benar, ICBP Indofood kan ketekan karena harga gandum kan masih mahal, bro. Ya. Ya itu betul juga, makanya itu ada pengaruhnya juga sih.
Jadi Mayora menurut gua nggak semata-mata karena Kopiko itu sih sebenarnya. Ya, Menurut enggak, gua ya. enggak. Itu gua bercanda lah bro. Masa karena kopi pun naik gimana sih? Tapi Tampol. ini sempat gue pikirin sebulan terakhir nih consumer, which kind of consumer gitu. Bukan artinya nggak ada peluang, tapi yang mana gitu. Itu sempat gue pikirin sebulan ini. Terus hasilnya apa Jok? Setelah hasil pikiran lu Jok? Boleh Ya di-share? tunggu gue masuk dulu lah, nanti something baru gue share. Ya, ya. Kadung dia beli Mari. Jadi kalau switching ke Unilever kan jadi cut loss di Mari. Ya kan? Aduh, Mumpung dia udah mau buka sekali. bicara nih. Dong, gimana Hah? secara teknikalnya? Mari ini kan beritanya semua bagus. Investornya masuk, ya terakhir Northstar, valuation-nya naik. Gimana secara teknikal tapi? Secara teknikal. Teknikalnya Ya. oke, udah. Teknik. Nggak tahu hari ini tutupan berapa? Gua hari ini nggak ngeliat ya tadi. 246. Sedikit. Ya teknikalnya ya udah dekat area support ya 224 itu kan yang level yang cukup penting juga kan, bener? 224 udah deket lah. Gitu. Cuma ya kalau kita ngelihat kayak begini sih 22 selama di atas 224 aman lah gitu. Terus dari kalau kita ngomong yang agak-agak di balik dapur ya, kalau gue sih curiganya begitu ada data begitu bagusnya gitu kan tetap nggak bisa naik juga gitu. Kayaknya memang belum diizinkan gitu. Maybe something di belakangnya itu ada apalah gitu, di restructure atau apa gitu. Ya oke lah selama 224 gitu, pas belum bahaya kok. Dan lu jangan salah juga lah kalau, nah sekarang balik lagi lah gue jadi fundamentalis lah. Waktu harga itu berapa lo? Waktu harga berapa sih? Sempat harga 600, berapa usernya? Ayo. Ya itu masih usernya kan masih di bawah 1 juta kalau nggak salah kan downloadernya. Udah gitu ya nanti kita kuota kedua kan mulai kuota kedua ya. Cimari kan bakal ada iklan, bener nggak? Ya Iya. berarti ya Iya, Di noise ya, di noise. iya, berarti kan dia nantinya kan akan ada ini kan, udah ada revenue, bener kan? 2 tahun terakhir Iya. kan dia nggak mikirin revenue sama sekali, bener kan? Dia cuma mikirinnya ya pokoknya lu naik deh User, user. naikin Ya. user seperti tag yang lain ya bro ya. Jadi ya bener lu Iya. bilang, once nanti ada grow-nya, kelihatan di bukunya bagus, ya itu mungkin barusan orang-orang melihat menarik sih. Terakhir kan dia 1,8 juta downloader, target dia kan naik jadi ke 7,5 juta downloader ya. Sebenarnya menurut gua ya kalau buat tahun ini. di tahun ini kan. Nah di Lebaran ini kan sebenarnya bagi yang jomblo-jomblo mungkin gabut pada dengerin podcast kan, bener nggak sih? Ya, tanyakan sama diri lu Jok gimana, kalau lu sama si Untung gimana pada Itu dengerin maksudnya saya mau podcast. nanya Untung pengalaman dia gimana gitu.